Pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Deden Ardiansyah fa'alihi tafadhal masgura. Shallu ala Muhammad. Dan setelah ini adalah sambutan daripada Dan Ramil Gambir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab 7 orang. Saya berdoa kepada Allah, disaksikan zuriat Rasulullah yang menjawab salam saya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan tuh yang perempuan-perempuan kurang keras suaranya, jangan mau sama yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Angkat kedua tangan kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih keras, alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih keras, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza min fadli rabbi, alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kita kepada Allah bahwasannya di malam yang penuh kemuliaan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka maulid Nabi besar Muhammad. Semoga dengan kita berkumpul bersalawat kepada Rasul, kita akan mendapatkan syafaatul ujma di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati, yang terhormat guru kita Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya. Alhamdulillah saya ngobrol tadi sama beliau sedikit. Kagum luar biasa, masih muda, ganteng, keturunan Rasul. Alhamdulillah.
suatu kesempatan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk hadir, dihadirkan bersama cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Kita berdoa kepada Allah semoga Al-Habib Bagir bin Muhammad, Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya, semoga dipanjangkan umur oleh Allah, semoga dikuatkan kesehatannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala musibah, lalu diberikan selalu keistiqomahan dalam dakwah. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Habib Husain bin Alwi bin Yahya, yang saya hormati Al-Ustadz Daud Al-Fatani, yang saya hormati di sini Bapak Gubernur atau yang mewakili, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Wali Kota. Tadi Bapak Lurah Cideng menyampaikan permohonan maaf beliau belum bisa hadir, bukan berarti beliau nggak mau hadir, tapi saya yakin beliau ada tugas yang dimana ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Camat Gambir, dalam hal ini pun diwakili oleh Bapak Lurah Cideng. Yang saya hormati sahabat saya, guru saya juga, Bapak Lurah Cideng, Bapak Muhammad Fauzi, sarjana ekonomi. Alhamdulillah berkali-kali terus saya ketemu beliau, selalu ketemunya di majelis taklim. Saya berdoa kepada Allah agar supaya Bapak Muhammad Fauzi dipanjangkan umur. Alhamdulillah, senang banget kita punya Pak Lurah demen ngaji, subhanallah, amin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Uswah Bapak Haji Mahdar, semoga beliau istiqomah, amin. Yang saya hormati Ketua Panitia, dalam hal ini Abang Amar, alhamdulillah ya, masih muda, subhanallah, udah jadi Ketua Panitia. Ini ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah, amin. Yang saya hormati Bapak Babinsa, alhamdulillah tadi beliau menyampaikan udah 2 kali, dengan hari ini ketemu dengan saya, alhamdulillah ini takdir dari Allah, amin. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, ya itu cita-cita saya dulu jadi TNI, nggak jadi, akhirnya sekarang ceramah, ya nggak. Oh, alhamdulillah Pak TNI, Bapak polisi, teman ama ngaji, kita doain semuanya biar panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh warga Jalan Kota Baru dan juga warga RW 06, ya alhamdulillah saya berharap semoga dengan keridoan warga di sini memberikan fasilitas jalan, memberikan waktunya untuk kita bersama bersolawat. Mudah-mudahan seluruh warga Kota Baru dan juga warga 06 dilapangkan rezekinya oleh Allah. Amin. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah, tadi Pak Lurah menyampaikan anak muda di sini luar biasa semangat. Saya teringat pada saat itu di usia umur 18, di usia umur 17. Ini luar biasa, zaman dulu belum ada yang namanya hadroh sepopuler sekarang. Alhamdulillah. Bersyukur adik-adikku semua, kita semua bisa main hadroh, kita semua bisa bersolawat kepada Rasul. Ini bukti bahwasannya warga Cideng, warga Roksi, warga Kota Baru semuanya cinta Rasul.
Sallu ala Muhammad. Salawat serta salam, yuk kita sanjungkan terus, haturkan kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang penuh kemuliaan ini saya nggak mau bicara panjang lebar. Karena apa? Ada guru kita yang mulia Al Habib Bagir. Beliau akan menyampaikan nasihat indahnya untuk kita semua lebih mendalam lagi. Saya hadir di sini ingin memotivasi aja agar supaya kita sama-sama memberikan semangat di dalam ibadah kepada Allah dan juga bersolawat kepada baginda Rasul. Saya mau tanya, di sini yang mau umroh angkat tangan. Yang mau umroh angkat tangan. Yang di belakang layar juga tuh yang perempuan. Angkat tangan yang mau umroh. Saya berdoa ini semua bisa berziarah ke makam Rasul. Cita-cita yang paling besar diantaranya bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji serta bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita agar kita dapat berziarah ke makam Rasul? Bagaimana caranya agar kita dapat bersolawat di depan makam Rasul? Yaitu perbanyak solawat Nabi. Perbanyak solawat Nabi. Solawat Nabi jangan dihitung. Sehari 100 Kang Deden, jangan dihitung. Kalau perlu ribuan tiap hari, nggak usah dihitung-hitung. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa berjuang berdakwah untuk kita saat ini bisa mengaji. Sallu ala Muhammad. Masa kita solawatan mau hitung-hitungan? Terus kita bersolawat kepada baginda Rasul. Jangan pakai hitungan, jangan ngitung. Ustadz, Kang Deden, boleh nggak saya solawatnya yang pendek? Boleh. Yang singkat boleh nggak? Boleh. Nih, anak-anak muda nih, ingat, lidah kita basahi dengan solawat Nabi. Kalau sudah lidah kita basah dengan salawat Nabi, jalankan sunnah-sunnah Rasul. Di antaranya gunakan siwak sebelum sholat. Betul? Betul. Di antaranya lagi gunakan wewangian agar supaya kita harum. Di antaranya lagi tebarkan kedamaian. Betul. Ayo, saya ingin anak-anak muda di sini istiqomah menebarkan kedamaian. Alhamdulillah, wajah-wajah anak-anak muda di sini wajah-wajah anak soleh. Saya berdoa semuanya jadi alim ulama. Amin. Yang perempuan saya doain punya suami ulama-ulama. Adik-adikku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan baginda Rasul bukan perjuangan yang sederhana. Perjuangan Allahumma sholli ala Muhammad. Ahlan habib. Lanjut. Alhamdulillah kita kedatangan lagi para habaib yang udah ganteng-ganteng, muda-muda, subhanallah.
Kita doain para habaib yang hadir di sini panjang umur, ya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Lanjut. Tadi sampai mana? Sampai mana tadi? Perjuangan baginda Rasul bukan perjuangan yang sederhana. Perjuangan baginda Rasul perjuangan yang mewah nilainya. Bayangkan ketika Rasulullah di Taif ditimpukin, diusir, bisa dibayangkan saudara, bisa dibayangkan adik-adikku semua, kita baru diomongin sedikit udah marah sama teman kita. Ayo, yang cinta Rasul, yang ngaku cinta Nabi, yang ngaku cinta Rasul, jangan pernah saling membuli. Siap? Siap? Ayo tebarkan kedamaian. Jangan pernah kita saling menghina sahabat kita. Jangan pernah mencaci maki teman kita. Kenapa? Mungkin kita bisa seperti ini karena ada doa sahabat-sahabat kita yang begitu luar biasa akhirnya dikabul oleh Allah. Jangan kita sekali-kali mencaci maki teman kita. Sekarang dia penampilan culun, sekarang dia mungkin kata kita katro, tapi lihat nanti kelak dia jadi apa. Makanya jangan suka kita meremehkan orang, jangan suka kita merendahkan orang, karena Rasulullah enggak seperti itu. Setuju? Setuju? Siap menebar kedamaian, siap menjaga persatuan, siap membuat sejuk bangsa ini. Ingat, waktu kejadian gempa di Lombok, 1 minggu setelah gempa di Lombok saya langsung terbang ke sana. Di Lombok porak-poranda, nggak ada lagi miskin dan kaya, semua rata kena gempa. Bisa dibayangkan kita tidur di sana di atas palet kayu yang di bawahnya itu tanah sawah. Lalu belum lama kejadian Lombok, lari ke Palu, Sigi, Donggala. Gak lama lagi lari Puting Beliung, Bogor. Gak lama lagi lari kemana kemarin? Kemana? Bisa dibayangkan Selat Sunda, Banten dan Lampung. Astagfirullahalazim. Jangan kita saling menyalahkan orang. Jangan kita saling mencaci maki orang. Ntar Allah marah. Koreksi diri kita, muhasabah diri kita. Betul. Siap jaga persatuan? Siap. Kalau Indonesia damai enak, betul. Ayo, maka dari itu tebarkan kita kedamaian. Perbanyak nih 2019 baru masuk. Ya. Jadikan motivasi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekalipun masih muda, perbanyak sedekah di jalan Allah. Ingat, umur enggak kenal muda, enggak kenal tua. Ya. Perbanyak sedekah di jalan Allah. Kalau ada teman kita, kalau ada majelis yang ingin membuat daripada maulid, buru-buru, nggak usah diminta, langsung. Kenapa? Dana yang kita berikan di jalan Allah akan bersaksi di yaumul kiamah nanti. Siapa Kang Deden? Harta kan nggak bisa dibawa mati. Bisa. Harta yang disedekahkan di jalan Allah. Tuh tadi, ya kan, pada lewat teman-teman kita panitia, kasih sedekah yang terbaik. Jangan kita hitung-hitungan. Sedekah juga nggak harus pakai uang. Dengan kita menebar kedamaian, dengan kita saling mendoakan, ini pun bagian daripada sedekah.
Jangan suka kita mencibir orang, jangan suka kita mencaci maki orang, jangan suka kita ghibah, jangan suka menyebarkan aib orang. Rasulullah melarang itu. Kalau kita cinta Nabi, lidah kita sudah basah dengan sholawat, sudah basah dengan zikir. Jaga lisan kita. Ayo, alhamdulillah di sini banyak guru-guru kita yang mengajarkan ilmu fikih, yang mengajarkan ilmu nahu dan lain sebagainya. Ketika guru kita hadir, buru-buru dijaga ini guru-guru kita. Kenapa? Guru kita datang bawa ilmu, guru kita datang bawa amanah, guru kita datang bawa kedamaian. Dijagain ulama kita. Maka dari itu saya selalu mengajak teman-teman semua untuk muhasabah. Makanya saya punya majelis taklim namanya Lentera Muhasabah. Dapat nama itu pada saat saya di Mekah Al-Mukarramah. Kenapa saya bikin Lentera Muhasabah? Lentera itu cahaya kecil yang dapat menyinari hati kita. Cahaya kecil itu ada di dalam hati kita. Muhasabah itu koreksi diri kita. Jangan kita apa-apa mengkoreksi orang, mencaci maki orang. Betul? Udah bener belum bacaan sholat kita? Udah bener belum adik kita wudhunya bagaimana tata caranya? Udah bener belum bacaan Al-Quran tajwidnya bagaimana? Jangan menghina ibadah orang yang baru hijrah, yang baru belajar, karena kita pun masih proses. Setuju? Ayo tebarkan kedamaian. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Semua laika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi. Semua yang belakang buat Rasul lebih keras. Salam alaika salawatullah alaika Allah ya. Lebih keras. Alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Terus kita bersalawat Nabi dimanapun kita berada. Sekarang musimnya macet. Ketika kita bermacet-macetan jangan marah-marah. Kenapa? Gak mungkin ketika kita teriak itu langsung lancar, gak mungkin. Mending di dalam mobil, mending lagi nyetir motor, kita pakai dengan zikir dan sholawat Nabi. Waduh macet, Masya Allah. Allah ya Nabi sambil di lampu merah. Salam. Akhirnya apa? Macet berpahala. Betul? Begitu. Ketika kita menghadapi macet yang luar biasa, menghadapi ya padatnya jalan dan lain sebagainya, udah zikir aja, jangan marah-marah. Ini mah sebentar baru disenggol sama orang sedikit, udah minggir berantem di situ dengan lisan kita, berdebat dan lain sebagainya. Nggak ada yang mau dengan sengaja nabrak. Kalau ada yang nyenggol kita di belakang, udah saling maaf memaafkan. Betul. Tadi Bapak Ketua Yayasan, Bapak Makhdar menyampaikan toleransi, ya. Ayo kita jaga toleransi kita, jaga kerukunan kita terhadap sesama manusia. Kita aja mau nebang pohon pakai akhlak, kita aja mau ngasih makan binatang pakai akhlak, apalagi kita menjaga hubungan kepada sesama manusia harus pakai akhlak dengan baik.
Jangan apa-apa maunya dewek, jangan apa-apa gara-gara ini itu langsung berantem. Jangan, semua bisa kok emosi, semua bisa, marah bisa, tapi gak menyelesaikan masalah marah. Karena Rasulullah gak pernah yang namanya mencaci maki, gak pernah. Ayo kita tebarkan keindahan dalam lisan. Mau enggak? Mau enggak? Ayo kita beristighfar secara berjamaah. Mudah-mudahan di awal tahun 2019 Allah ampunin dosa kita di masa lalu. Amin. Ya. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Semua yang di belakang. Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Bayangkan wajah bapak kita, bayangkan wajah emak kita, ibu kita yang sudah melahirkan kita, ibu kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari. Bayangkan wajah bapak kita yang begitu letih membiayai kita sekolah, yang memberikan nafkah tiap hari. Bayangkan bapak kita yang bertaruh nyawa di jalanan untuk bayaran kita sekolah, untuk kita ngaji, untuk kita ke majelis taklim. Bayangkan wajah orang tua kita. Jangan pernah kita mencaci maki orang tua kita. Jangan pernah kita menghina profesi ibu bapak kita. Jangan pernah kita minder dengan apa yang dilakukan oleh bapak ibu kita untuk menghidupi kita. Sekarang kita saat ini menjadi anak, suatu saat kita akan menjadi ayah, yang dimana nanti kita akan berjuang seperti ayah-ayah kita. Ayah kita saat ini banyak yang menahan rasa perih, menahan letih, bahkan menahan rasa sakit. Saking ingin anaknya bayaran sekolah, saking ingin anaknya bisa membaca Al-Quran, saking ingin anaknya berbuat baik kepada orang. Orang tuanya rela bergadang, orang tuanya rela hutang pinjam kepada tetangga kanan kiri. Lalu ibunya ketika melahirkan bertaruh nyawa. Ketika sudah lahir gak cukup sampai di situ, ibunda tercinta kita menyusui selama 2 tahun diri kita waktu kecil. Sudah 2 tahun kita belajar jalan dan lain sebagainya, ibu kita pun capek. Sekarang kita udah gede, sekarang kita udah tahu. Jangan dibohongin mak kita, jangan disakitin hati ibu kita. Kenapa? Tahunan ibu kita letih ngurusin kita. Saya mau memberi semangat aja lah, agar supaya adik-adik yang hadir di sini, ayo kita koreksi diri kita lebih baik lagi. Kenapa? Ini awal tahun, harus punya visi dan misi lebih baik dalam ibadah. Jangan sama tahun kemarin, harus lebih meningkat ibadahnya. Saya mau minta tolong dibikinin list 1 kertas, tulis sholat 5 waktu awal waktu, salawat Nabi tiap hari umpamanya 1000, tulis di list, lalu tempel di depan pintu. Sedekah setiap hari 2000. Enggak apa-apa, belajar, yang penting istiqomah. Betul. Belajar begitu ditulis di kertas, sama seperti kita pengen sesuatu, mau motor sampai dibayangin ini motor, sampai ditulis, bahkan posternya kita beli ditempelin di kamar kita itu motor. Ini pun begitu, perbaiki ibadah kita di list.
Apa yang kurang kira-kira? Sholatnya suka bolong-bolong, ngajinya seminggu sekali doang. Bikin mulai tahun 2019 ngajinya tiap subuh, tiap zuhur, dan lain sebagainya terus. Yang nggak pernah tahajud, bikin tahajud listnya. Sholat hajat, sholat taubat, tiap hari kita sholat taubat. Jangan karena merasa berbuat salah doang. Tiap hari kita sholat taubat. Gitu. Ya, setuju? Mau dijalanin? Mau? Ayo perbaiki ya. Nilai ibadah kita diperbaiki lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Minta ridhonya Allah. Ya Allah, izinkan saya mau hijrah, hijrah kelakuan, hijrah akhlak, dari yang tadinya nggak baik jadi baik, dari yang tadinya baik lebih baik. Ya, yang tadinya mengabaikan emaknya kalau sakit, sekarang perhatian sama emaknya, sama bapaknya, nabung. Yang nggak punya tabungan nabung. Jangan bentar-bentar beli paket, habis nggak punya tabungan. Jangan bentar-bentar cuma mainan handphone. Bantu mak bapak kita di rumah. Setuju? Setuju? Itu aja. Ya, pakai akhlaknya Rasul. Akhlak Rasul dipakai. Biar kata pelan-pelan belajar gak apa-apa. Ya, hormati yang kecil, hormati yang tua, sama semua. Ya, saya rasa saya nggak panjang lebar ya, karena banyak guru-guru kita. Saya hanya memberikan motivasi agar kita beribadah dengan akhlak yang baik. Maafin saya, mau nggak maafin saya? Mau nggak maafin saya? Maafin saya lahir batin, yang dangkal ilmu, miskin ilmu, maafin ya. Gak ada maksud ceramah, nasehatin, gak ada. Ini buat saya juga. Mohon maaf lahir batin. Musikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.